Selamat siang pemirsa, kita bertemu dalam Kopi Panas kali ini. Sepanas apa kopinya, jangan terlalu panas pada siang hari ini karena harinya sudah cukup panas saat ini, dan tamu kita juga sangat panas, yaitu Direktur Utama BT Borneo Alumina Indonesia, Bapak Leonard M. Manurung. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Nurul. Oke, ini perusahaan yang sedang hangat-hangatnya di Mempawah ya Pak ya? Betul, iya. Nah, tapi tema kita kali ini adalah dunia industri penunjang kesejahteraan sosial masyarakat. Nah, kalau masyarakat ingin lebih tahu tentang BAI, itu ada di YouTube Pak. Oke. Itu luar biasa itu di YouTube. Silakan pemirsa kalau mau tahu. Nah, tapi kita mau lihat dari sisi bagaimana suatu industri besar seperti BAI ini mampu menunjang kesejahteraan sosial masyarakat. Tapi kita bicara boksit dulu Pak. Nah, ini smelter ya Pak ya, kalau di berita itu namanya smelter di mana setiap satu aturan, coba nanti Bapak jelaskan sama saya, ada undang-undangnya dulu tahun berapa itu bahwa setiap perusahaan tambang itu harus punya smelter. Nah, bisa jelaskan kenapa Pak, kenapa harus ada gitu, apa yang terjadi? Iya, jadi gini Mbak Nurul, sebetulnya ini kan mengacu kepada awalnya tuh Undang-Undang Dasar 45 Pasal 3 ya. Ayat kedua, bumi, tanah air, dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Nah, kemudian sejalan dengan itu tentunya apa yang dihasilkan oleh bumi ini harus betul-betul memberikan nilai manfaat yang lebih atau nilai tambah jika memungkinkan. Nah, itulah yang terjadi kemudian sehingga akhirnya dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, di mana di situ setiap pemegang IUP/IUPK, izin usaha produksi, atau izin usaha produksi khusus, atau kontrak karya pertambangan, itu wajib melakukan pengolahan, yaitu untuk meningkatkan nilai tambah dari mineral yang digalinya, dari bahan tambang yang digalinya tersebut. Kemudian dikeluarkanlah juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, di mana di situ kembali ditekankan peningkatan nilai tambah ini wajib dilakukan. Kemudian diberikanlah relaksasi sampai dengan tahun 2023. Tentunya sejalan dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, keluarlah beberapa peraturan pemerintah, termasuk ya peraturan menteri terkait dengan detail dan lain-lainnya. Kemudian sesudah diberikan relaksasi sampai tahun 2023, maka sejak bulan Juni tahun 2023, tidak lagi diperbolehkan seluruh pelaku tambang, pemegang IUP, IUPK, ataupun kontrak karya itu mengekspor mineral mentahnya, bahan galian mentahnya itu keluar. Selama ini kita memang mentah ya Pak ya, utuh seperti itu, bahannya langsung tari tambang langsung diekspor. Betul, secara umum seperti itu. Boksit dikirim mineral mentahnya keluar, nikel begitu juga itu dikirim keluar, tembaga itu sebagian diproduksi di Indonesia, artinya diolah di Indonesia, dan sebagian besar masih dikirim keluar. Nah, itulah yang membuat pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah. Memang betul ya Pak, setelah barang tambang yang mentah ini kemudian diolah, walaupun belum dalam bentuk produk ya, misalnya yang bisa misalnya jadi atap dan sebagainya, itu memang nilai tambahnya langsung menonjak, benar Pak? Betul, iya. Jadi artinya dengan peningkatan nilai tambah ini, maka ada upaya pemurnian lebih lanjut. Pemurnian lebih lanjut, contohnya kita fokus di boksit. Memang orang bilang smelter boksit, tetapi saya mau coba luruskan sedikit terminologi ini. Jadi sebetulnya bukan smelter, tetapi refinery atau pabrik pemurnian atau pengolahan boksit. Smelter, jadi smelter itu apa Pak? Smelter itu kalau di definisinya berarti diartikan secara langsung, berarti kan itu peleburan. Sementara refinery adalah pemurnian. Bukan dileburkan, tapi dimurnikan. Betul. Jadi bentuk refine gitu ya? Betul, bentuk bubuk. Ya, bentuk bubuk. Jadi perusahaan Borneo Alumina ini merubah bentuk boksit menjadi bubuk. Betul, seperti itu. Dari bubuk menjadi aluminium. Betul. Sehingga bisa banyak produk kan dari aluminium kan luar biasa di dunia ini. Nah, untuk alumina sendiri dalam bentuk bubuk ya Pak ya, itu prosesnya di situ disebut apa Pak prosesnya seperti ini? Menggunakan proses apa? Saya tambahkan sedikit. Jadi memang kenapa dikatakan smelter grade alumina? Smelter grade alumina ini adalah mengacu kepada kualitas produk alumina yang dihasilkan. Kalau kita katakan smelter grade alumina, artinya alumina untuk kualitas pabrik peleburan atau smelter.
Ada satu lagi alumina yang mana ini dihasilkan juga di Kalimantan Barat ini, yaitu chemical grade alumina. Chemical grade alumina artinya alumina untuk kualitas produk chemical, yaitu dipakai untuk kebutuhan kosmetik, keramik, gelas, kertas, dan lain-lainnya. Sedangkan smelter grade artinya untuk kualitas smelter. Sehingga alumina ini nantinya dibawa ke pabrik peleburan, smelter, berubahlah menjadi aluminium. Nah, kalau kita kalau kita kembali ke tadi, pengolahan alumina itu sendiri, ini menggunakan proses Bayer. Proses Bayer, jadi ini memang teknologi kuno. Ini merupakan, boleh dikatakan, satu-satunya teknologi yang paling reliable digunakan untuk memproses atau memurnikan boksit menjadi alumina. Proses Bayer ini adalah menggunakan caustic soda, di mana caustic soda ini dipakai untuk mencerna dari boksit tersebut, sehingga nantinya boksit tersebut dimurnikan mineral OH-nya terpisah, Al2O3-nya yang membawa aluminium, unsur aluminium secara murni itu terpisah, itulah yang akan diambil berupa menjadi bubuk itulah yang akan dikirimkan sebagai produk utama. Ada lagi perusahaan penampung untuk menjadikan aluminium, gitu. Betul, itulah yang namanya smelter. Kita nggak ada rencana bikin itu? Kita ada. Oh, ada. Jadi kita punya smelter aluminium, itu satu-satunya di Indonesia, itulah yang dimiliki oleh PT Indonesia Asahan Aluminium. Alright. Iya, yang berlokasi di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Baik, Bapak dulu latar belakang pendidikannya apa, Pak? Saya mining engineer. Wah. Iya. Soalnya bahasanya sangat chemical gitu, Bapak. Nah, tapi mungkin pemirsa kalau ingin tahu silakan lihat profil beliau, luar biasa. Beliau ini sangat berpengalaman. Sudah di mana-mana ya Pak ya, termasuk di Freeport dan sebagainya. Sudah, jadi bersyukurlah BAI ini di bawah pimpinan Bapak sebagai direktur utamanya. Karena mudah-mudahan benar-benar bermanfaat secara luas kalau saya lihat dari fungsi. Nanti kita bicara soal yang lain dulu, kita bicara boksit lagi Pak. Iya. Pak, boksit ini kalau saya baca dia kan di Mempawah. Iya. Tapi boksitnya itu masih dari Tayan. Oke. Stok. Jadi apakah memang ini jadikan center untuk sekitarnya atau tidak? Karena kita juga punya di tempat lain, cuma swasta ya, swasta. Kita punya itu juga refinery atau gimana Pak? Iya, itu juga refinery. Refinery semua kan? Ya, semua pabrik pengolahan atau pemurnian boksit itu namanya ada refinery. Di mana Pak? Ketapang. Kita ada beberapa di Indonesia yang sudah beroperasi. Yang pertama adalah milik PT Antam, yaitu chemical grade alumina. Betul, ya. Kemudian smelter grade alumina yang berada di Ketapang, dan yang satunya ada di Pulau Bintan. Itu keduanya dimiliki oleh swasta. Swasta ya. Ya. Tapi ya ini kita ada di BUMN. Betul. Itu ada rencana tidak untuk di tempat lain? Karena coba lihat di Tayan Pak, dia harus ke Mempawah. Ya. Kenapa kita nggak bangun di sana gitu loh? Nah jadi saat ini sumber boksitnya dari mana Pak? Iya, sebetulnya sumber boksit yang diperuntukkan untuk pabrik smelter grade alumina ini adalah berasal dari Mempawah. Cuma memang saat ini tambang Antam yang di Mempawah masih dalam proses persiapan, sehingga dalam proses commissioning saat ini kita mengambil boksit yang dari lokasi Antam lainnya, yaitu dari Tayan. Ini hanya sementara, artinya nantinya secara keseluruhan nanti akan dikirimkan dari Mempawah. Pak, potensi tambang boksit di Kalimantan Barat itu hampir 70% dari nasional ya, aset nasional. Nah, dengan adanya nilai ini, berapa besar perbedaan dari nilainya? Karena selama ini kita kalau bicara boksit, wah luar biasa, gila 70%. Tapi sebetulnya sebagai warga Kalimantan Barat, ya nggak ngerasa gimana-gimana juga gitu loh, Pak. Nah, itu kenapa? Karena tidak diolah. Tapi dengan diolah seperti ini, berapa sebetulnya nilai yang tambahnya itu, Pak? Kan katanya nilai tambah. Berapa besar nilai tambahnya, Pak? Saya tidak bisa mengatakan secara tepat, tetapi kalau kita lihat kontribusi dari sektor pengolahan itu sedikit di bawah, itu kurang lebih sekitar 15% ya. Jadi di Kalimantan Barat ini kontribusi sektor pengolahan sekitar 15%, sedikit di bawah pertanian, perikanan, dan
pertanian, yaitu sekitar 20,4%. Artinya, kalau sektor pengolahan ini bisa semakin bertumbuh dan berkembang, sektor pengolahan ini akan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memang betul di Kalimantan Barat ini pertumbuhan ekonominya relatif lebih rendah dibandingkan area lainnya, tetapi tentunya dengan adanya semakin banyaknya pengolahan boksit ini akan memberikan nilai tambah yang cukup lebih, sehingga nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari Kalimantan Barat ini. Wow. Jadi nilai tambahnya untuk Kalimantan Barat ke depannya itu bisa luar biasa. Saya tahu ini BUMN, tapi kan pasti kita juga dapat dong Kalimantan Barat. Iya. Nah, peningkatannya luar biasa. Pak, seberapa besar cadangan sepanjang Kalimantan Barat itu, kok nggak salah ada alurnya itu boksit semua itu. Betul. Nah, kita punya cadangan masih banyak belum dieksplorasi. Cukup banyak boleh dikata. Kalau di Indonesia sendiri itu kurang lebih itu hampir 4 miliar ton sumber daya, Sedangkan untuk reserve-nya itu kurang lebih sekitar 1,2 miliar, di Indonesia, dan itu keberadaannya hampir 70% itu ada di Kalimantan Barat. Sedangkan sisanya itu ada di tempat lain, Kalimantan Tengah, dan juga Kepulauan Riau. Dan tentunya dengan keberadaan 70% ini harusnya bisa memberikan manfaat yang optimal buat Kalimantan Barat. Nah, sedangkan yang dimiliki oleh PT Antam sendiri, sumber dayanya itu kurang lebih sekitar 500 juta ton. Dan kita mempunyai reserve sekitar lebih dari 100 juta ton. Artinya dari Antam sendiri, ini sudah bisa berproduksi untuk kapasitas sekarang ini bisa 5 kali lipatnya. Sekarang ini kita butuh sekitar 60 juta ton untuk pabrik refinery kita ini. Kalau kita punya potensinya 500 sumber daya, artinya sudah berapa tahun, itu sudah sangat-sangat cukup panjang itu. Asetnya luar biasa ya Pak, potensi. Betul. Asetnya luar biasa di Kalimantan Barat ini. Tapi BUMN baru satu ya? Betul. Baru satu ini. Mungkin mau bangun lagi mungkin? Kita ada rencana untuk melakukan ekspansi nantinya, tentunya setelah fase 1 ini selesai, kita akan memasuki tahap kedua. Tapi nanti kan dia mengolah yang di Mempawah ya Pak ya, boksitnya di wilayah Mempawah kan? Betul, betul, baik. seperti itu. Berarti nanti mungkin di kabupaten lain? Kemungkinan akan di Mempawah. Oh ya. Supaya fasilitasnya kita bisa kembangkan dari yang sudah ada ini. Ini ada merupakan ekspansi untuk menjadi aluminium atau masih refinery? Nantinya akan ada di pertimbangan ke sana. Nantinya untuk membangun smelter aluminium, tentunya PT Inalum juga memikirkan untuk melakukan ekspansi. Apakah itu dilakukan di Sumatera Utara ataupun di Kalimantan Barat ini. Tentunya peluang ini sangat-sangat besar. Iya, Kalimantan Barat kayaknya Pak, kalau menurut saya. Iya. Baik. Pak, apa tantangan untuk smelter grade alumina ini? Di saat ini kan di bawah, apa tantangannya untuk tantangan produksi lah misalnya? Kita kan nggak kekurangan bahan nih Pak, jadi apa? Tantangannya tentunya biaya yang cukup tinggi untuk investasi kita ini, untuk proyek konstruksi mulai dari engineeringnya sampai konstruksinya itu. Biaya awal setting up ini ya Pak ya? Betul, biaya kita tuh hampir 700 juta dolar. Ditambah dengan biaya-biaya lainnya, termasuk juga modal awal itu hampir dengan 900 juta. Artinya ini memang sangat-sangat besar. Dengan 900 juta dolar Amerika ini, itu kita bisa membangun pabrik dengan kapasitas 1 juta ton alumina. Dan ini cukup besar biayanya. Tetapi melihat kondisi sekarang, cukup banyak para pemegang IUP-IUPK ini yang mulai membangun refinery ini juga. Yang saya ketahui juga ada 2 perusahaan yang saat ini sedang membangun refinery di Kalimantan Barat ini. Karena bagaimanapun mereka nggak bisa ekspor lagi kan sejak ada aturan itu. Jadi mau nggak mau harus bikin refinery. Betul. Nah, baik. Ini kalau kita bicara tantangan Pak, itu dari cost-nya yang tinggi dan sebagainya. Ada tidak tantangan yang dihadapi misalnya daerahnya mungkin secara geografis, ada tidak tantangan seperti itu? Secara geografis mungkin tidak terlalu ya, karena kita di Kalimantan Barat bagian tengah ada sungai, tentunya pengangkutannya bisa menggunakan sungai sampai dengan mulut laut, dan nantinya dari situ tinggal masuk ke pabrik. Kalau kita membangun pabriknya di
di dekat tambang, artinya nanti tantangannya adalah mengangkut produknya. Jadi saya pikir infrastruktur kita ini nantinya akan terdorong dengan sendirinya dengan semakin banyaknya industri pengolahan ini. Baik, luar biasa. Jadi memang Mempawat lokasinya memang cocok ya untuk Betul. pembangunan. Karena dekat ke laut langsung. Dekat ke laut langsung gitu. Kemudian kalau mau ekspor juga ada Kijing. Betul. Ada Kijing mau kemudian, nah tapi kita bicara lebih jauh nanti tentang persiapan masyarakatnya sendiri. Dan juga seperti tadi saya bilang Pak, industri besar seperti BAI ini efeknya nggak hanya soal dari nilai ekspor, dia multiplier efek ini semuanya. Ini ada mempengaruhi bidang sosial, pendidikan, semuanya jadi sepertinya industri Bapak di tengah. Ini banyak sekali luar biasa. Betul. Nah baik, tapi kita lanjutkan setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Kami kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kopi Panas. Nah, Mak, kita tadi kembali dulu ke peningkatan nilai tambah dari boksit ke alumina, kemudian ke aluminium. Ini gimana nih, Pak? Persen-persenannya kalau berapa persen peningkat? Iya, ini sangat menarik ya. Artinya mungkin kita juga perlu pahami pada saat dia masih berupa boksit, itu kandungan gini Pak. Kalau kita bicara per kilo, misalnya hitungannya apa, supaya kita bisa lihat gitu loh berapa perubahannya atau per ton, misalnya gimana? Betul. Iya, misalnya harganya berapa kalau yang murni boksit coba? Iya, misalnya murni boksit ya itu mengandung Al2O3 itu kurang lebih 43 sampai 48%. Itu nilainya itu tergantung dengan harga saat itu. Katakanlah harganya $30 per ton. Bukan kita penentu harga ya, tapi bukan. Memang global ya? Iya. Jadi katakanlah harganya $30 per ton. Nah, pada saat kita olah menjadi alumina, ini harga alumina itu sendiri sekitar 500 sampai $600 per ton. Wow, dari 30? Dari $30 jadi 500? Menjadi 500. Tetapi untuk memproduksi 1 ton alumina itu membutuhkan 2,5 sampai 3 juta ton, 3 ton boksit. Artinya peningkatan nilai tambahnya itu kurang lebih 5 sampai 6 kali. Kurang lebihnya seperti itu. 5 sampai 6 kali luar biasa. Iya. Artinya cukup tinggi. Ya. Nah, kalau kita jadi aluminium, Pak, katanya Bapak kan mau bangun nih. Kalau jadi aluminium kurang lebihnya sekitar segitu juga. Sama mungkin penaikannya 5 kali lipat 4 sampai 5 kali. Katakan harga aluminium sekarang sekitar 2.500 ton, $2.500 per ton atau $3.000 per ton. Artinya dari peningkatan 500 tadi, ini ada peningkatan juga sekitar 4 kali lipat. Ya. Nanti kalau bisa kita jadikan produk hilirnya lagi, sudah menjadi barang-barang aluminium langsung, tentunya nilainya akan naik lagi. Contohnya adalah seperti velg mobil, seperti untuk kusen pintu, dan lain-lainnya untuk kebutuhan rumah tangga, semuanya kan menggunakan aluminium. Beruntung sekali sebetulnya di daerahnya yang ada refinery atau smelter atau nanti perusahaan aluminium seperti ini, daerahnya ya luar biasa. Harusnya. Nanti kita bicara soal kesiapan masyarakat itu sendiri. Kesempatannya udah ada, kalau mereka nggak pandai memanfaatkan ya nggak bisa. Betul. Nah, nilai tambah yang diberikan ini Pak, itu efeknya itu nggak hanya pada peningkatan nilai tambah. Ini ketika dari aluminium tambang, kemudian ada perusahaan seperti sekarang refinery, company seperti ini ada efek sosial, ada efek edukasinya di sini. Betul. Nah, kita bicara soal efek sosial. CSR-nya BA ini kalau saya lihat dari profilnya udah jalan, Pak. Banyak sekali kegiatannya dan melibatkan masyarakat di situ. Nah, komitmennya gimana, Pak, kalau CSR dari BAI? Iya, tentunya kita untuk menjalankan suatu perusahaan dengan baik, suatu operasional, pabrik atau tambang dengan baik, tentunya kita juga harus mengedepankan tata kelola lingkungan dan juga sosial dengan baik. Kita harus melihat juga bagaimana dampak terhadap lingkungan dan sosialnya. Dan dengan demikian maka kita harus mengedepankan program CSR kita. Artinya program CSR ini harus menyasar kepada kebutuhan masyarakat. Kalau kita petakan apa yang dibutuhkan masyarakat, kita akan lihat apa yang harus kita lakukan. Tentunya semuanya ini, strategi yang harus kita lakukan ini harus mengarah kepada sustainability dan juga tujuan pembangunan berkelanjutan.
Nah, artinya kalau kita melihat mereka membutuhkan pendidikan, maka kita sasar ke pendidikan dulu. Kalau mereka membutuhkan infrastruktur, kita melihat kita bekerja sama dengan pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten untuk melihat bagaimana kontribusi perusahaan atau membantu dalam meningkatkan perbaikan atau dalam hal infrastruktur. Misalnya dalam hal lainnya, partisipasi masyarakat sebagai partner, sebagai supplier, ataupun sebagai penyedia kebutuhan lainnya, itu tentu berjalan dengan sendirinya. Tentunya dengan adanya perusahaan ini, masyarakat akan mulai membuka warung, membuka kos-kosan, mereka akan menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh karyawan setempat, dan lain-lainnya. Dan nanti dalam skala lebih besarnya, mungkin ada beberapa pengusaha lokal ingin menjadi supplier, atau bahkan menjadi partner dari perusahaan. Menyewakan mobil, atau menjadi supplier bahan makanan, dan lain-lainnya. Dari sisi perusahaan mendorong bagaimana membangun bisnis inkubator untuk masyarakat. Bagaimana kita mengedepankan UMKM. Dan ini juga menjadi sesuatu yang sangat-sangat krusial. Kalau kita bisa memberikan atau membangun bisnis kecil atau UMKM di masyarakat, ini akan memberikan masyarakat kesempatan untuk lebih berkontribusi kepada perusahaan. Baik. Ada tidak prioritas program untuk CSR, Pak? Karena kan kalau Bapak udah mulai buka CSR, yang namanya masyarakat, semuanya butuh dana CSR dari perusahaan. Betul. Nah, apakah BAI mempunyai prioritas program? Mana yang yang didahulukan, yang seperti apa? Apakah edukasi atau mana? Iya, saat ini kita bekerja sama dengan pemerintah, termasuk juga dari Bapeda dan juga dari universitas. Jadi dari universitas ini juga sudah ada pemetaan sosial, di mana dari pemetaan sosial ini kita mendapatkan gambaran sebetulnya apa yang harus kita sasar. Nah, kalau yang saya lihat saat ini, kita awalnya sekarang ini lebih kepada melihat kepada pendidikan. Artinya kalau dari sisi pendidikan, kita mencoba memberikan pendidikan vokasi, dan juga bekerja sama dengan Politeknik Negeri Pontianak, termasuk juga kita bekerja sama dengan Universitas Tanjung Pura dan Universitas Pancabakti, di mana dari situ kita melihat apakah ada orang-orang lokal dari sekitaran pabrik ini yang bersekolah di situ, atau adakah dari orang-orang sekitaran pabrik ini yang bisa kita berikan beasiswa nantinya untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kalau yang kita lakukan sekarang, kita lebih menyasar kepada pendidikan vokasi dan juga pendidikan diploma lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi yang bersifat skill ya, Pak ya? Betul, yang bisa langsung bekerja. Bisa langsung bekerja ya, Pak ya? Betul, iya. Baik, nah ini merupakan sebetulnya ini peluang luar biasa. Di samping itu, kita juga memberikan pendidikan keterampilan. Contohnya kita memberikan pendidikan seperti pengelasan, menjahit, dan lain-lainnya. Nah, nantinya melalui program UMKM yang mau kita lakukan, kita juga mendorong masyarakat untuk mencoba membuat usaha kecil. Contohnya nanti misalnya kita buat ini sudah dilaksanakan misalnya. Ya, Pak? Sudah, jadi CRA-nya juga menyasar pada UMKM? Betul, betul. Misalnya kita minta masyarakat buat peternakan ayam. Nantinya dari peternakan itu kan bisa mensuplai daging ayam, mensuplai telurnya. Ini adalah rencana ke depannya. Nantinya kita akan bekerja sama dengan pihak terkait, apakah dari swasta dan juga dari pemerintah. Baik. Kalau terkait dengan pelatihan keterampilan tadi seperti menjahit, las, dan keterampilan lainnya, ini sudah kita lakukan. Oke, baik. Luar biasa. Nah, jadi lapangan pekerjaannya bagaimana, Pak? Ini kan baru. Nah, setiap industri diharapkan untuk menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya lokal. Pak. Nah, bagaimana komitmen dari BAI sendiri? Kita mempunyai komitmen untuk memprioritaskan masyarakat lokal, masyarakat setempat yang terdampak langsung oleh adanya kegiatan tambang dan pabrik pengolahan ini. Tentunya semuanya kita lakukan secara bertahap, tergantung dari kesiapan. Dalam rangka mencapai semuanya itu, tentunya kita membutuhkan program yang lebih baik, program yaitu meningkatkan pendidikan dan memberikan kesempatan mereka untuk mendapatkan pelatihan. Nah, nantinya kita harapkan dalam beberapa tahun ke depan, kita harapkan mayoritas dari karyawan kita harusnya dari lokal, dari ring 1, ring 2, dan ring 3. Tentunya akan seperti itu. Kalau saat ini kita masih menyerap karyawan dari luar juga, tenaga-tenaga skill, tenaga-tenaga berpengalaman dari seluruh Indonesia. Tapi memang wajar sih, Pak ya, kalau mau bikin perusahaan baru misalnya, tentu Bapak mengharapkan untuk naikannya dulu ya memang harus yang siap ya, sambil mempersiapkan
generasi berikutnya gitu sebagai pengganti. Nah, baik. Jadi memang sasarannya masyarakat sekitar untuk penyerapan tenaga kerja. Betul. Nah, baik. Sejauh ini siap tidak masyarakat di sekitar itu untuk menerima peluang ya? Iya. Dari sisi peran dan partisipasi masyarakat, mereka siap. Tapi tentunya kita harus membekali dengan pendidikan dan lain-lainnya. Bagi masyarakat yang memang belum bisa berkontribusi, kita memberikan kesempatan dalam bentuk lain, misalnya dalam UMKM atau dengan keterampilan yang tadi kita coba berikan, nantinya mereka akan bisa berkontribusi. Jadi kita upayakan agar semua masyarakat atau seluruh penduduk yang terdampak dengan operasional kita ini harus mendapatkan manfaat. Baik, Pak Leo, ada beberapa permasalahan untuk bagaimana sebetulnya masyarakat atau tenaga terampil ini memanfaatkan peluang pekerjaan, yaitu soal link and match itu. Nah, misalnya dari segi teknologi, makanya Bapak tadi bilang ada pelatihan ya sebetulnya. Nah, memang anak-anak ini sudah dibekali dengan keterampilan, keahlian dan sebagainya. Hanya saja tentu teknologi yang digunakan, ini permasalahan di Kalimantan Barat, Pak. Teknologi yang digunakan itu berbeda ketika mereka kuliah dengan ketika mereka di tempat kerjanya. Termasuklah di BAI yang kau mungkin pemirsa harus lihat YouTube-nya dulu, luar biasa. Mesin-mesinnya itu luar biasa, Pak. Canggih gitu. Kita nggak punya seperti itu untuk jadi bahan pembelajaran. Nah, bagaimana link and match-nya ini supaya oke gitu? Boleh dikatakan secara umum seperti ini. Kalau untuk skill dasar, seperti mechanical, welding gitu, chemical, atau electrical lain-lainnya, itu tentunya sudah ada, disediakan di Polnep, Politeknik Negeri Pontianak ada, termasuk juga Universitas Tanjung Pura juga tentunya ada ya. Artinya kalau untuk ilmu-ilmu dasar yang umum itu pasti akan bisa bekerja langsung. Tetapi untuk teknologi yang spesial tadi, ini memang butuh pelatihan. Artinya orang yang bersangkutan ini akan masuk ke dalam tempat kerja kita, ini akan diberikan pelatihan. Melalui pekerjaan yang dilakukan, melalui pelatihan secara berkala, tentunya dia akan belajar terus. Nah, pada awalnya, dalam rangka persiapan produksi ini, kita juga sudah mengirim 100 orang fresh graduate itu ke Cina untuk belajar teknologi yang dipakai oleh kita ini. Kita melalui proses seleksi, kita bekerja sama dengan lembaga pendidikan terkait untuk memberikan mereka kursus, termasuk juga kursus bahasa Mandarin, dan mereka yang lulus itu kita kirimkan ke sana untuk belajar langsung teknologi atau pengetahuan dari pemilik teknologi di sana. Setelah itu balik lagi ke sana untuk posisi yang lebih. Kita kembalikan ke sini. Sekarang semuanya itu 100 orang sudah di sini. Iya, maksudnya setelah itu untuk tentu levelnya beda ya Pak ya? Betul, kita beri kesempatan kepada mereka yang mengikuti training dapat kesempatan itu untuk mendapatkan kesempatan yang lebih tinggi karena mereka sudah mempunyai pengalaman yang cukup. Ini supaya masyarakat paham Pak. Jadi memang Anda akan diterima, tapi again ini kan kita lihat kemampuan, skillnya, kebutuhan. Jadi kalau memangnya Anda nggak punya skill tapi diterima ya syukur gitu ya. Tapi ya pasti levelnya beda. Betul, seperti itu. Nah, apakah dunia pendidikan di Kalimantan Barat ini Pak bisa memenuhi kebutuhan industri? Kalau Bapak lihat. Kalau saya lihat, kami kan juga bekerja sama dengan Universitas Tanjung Pura dan Polnep. Itu mereka sudah mempunyai jurusan-jurusan yang dibutuhkan. Katakanlah jurusan umum tadi ya. Ya, jurusan umum ya. Jurusan yang umum tadi seperti kayak pertambangan, listrik, mesin, dan lain-lainnya. Mesinnya beda, Pak. Tapi kan secara umum konsepnya itu sama. Baik. Nanti itu akan dipelajari dari terjun langsung di lapangan. Oke. Apakah sudah terima magang Pak kalau di tempat Bapak? Kalau magang kita tetap terima. Artinya magang ini kita buka mulai dari strata 1 sampai dengan diploma. Termasuk juga SMK juga ada juga SMK beberapa juga yang sudah magang terutama di kita. Di Mempawah ya. Betul. SMK di Mempawah itu sudah di situ. SMK di Mempawah kita kasih kesempatan untuk magang. Ya. Baik, kalau Bapak bisa mereview tenaga-tenaga yang magang, anak-anak yang magang, kemudian tenaga dari lulusan Untan kah atau Politeknik,
apa yang harus ditingkatkan sehingga bisa gitu loh, ini anak siap untuk industri, karena nanti kan planningnya Bapak bilang kita siapa tahu kita bisa ekspansi lagi dan sebagainya, jadi kita harus mempersiapkan tenaga. Apa yang kurang yang harus ditingkatkan menurut Bapak? Saya pikir tingkat kesadaran dari masyarakat sudah cukup tinggi. Kalau untuk edukasi misalnya Pak, tenaga anak-anak ini mana, apa yang kurang gitu loh, apakah yang bisa menjadi masukan untuk institusi? Artinya kalau dari sisi pendidikan tentunya pihak universitas atau politeknik ini sudah mempunyai program. Sudah program dengan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, kalau dari sisi masyarakat sendiri, dengan adanya sosialisasi, pemahaman yang diberikan kepada mereka, mereka tuh nantinya akan semakin mengerti keberadaan PT BI ini akan memberikan kontribusi yang maksimal buat masyarakat sekitarnya. Dan ini adalah bagian dari program pemerintah melakukan hilirisasi dari mineral mentah menjadi bahan setengah jadi dan nantinya menjadi bahan jadi. Jadi kalau melihat dari semuanya ini, tentunya dengan sosialisasi yang kita berikan secara berkala, ini akan memberikan mereka semangat untuk bisa belajar lebih lagi. Baik. Nah kalau untuk gini Pak, jadi BI ini kan suatu perusahaan besar Pak. Iya. Itu akan berbeda ketika anak-anak itu bekerja dengan suatu perusahaan lokal kecil. Iya. Ya Pak ya. Apakah retailer atau apa, itu kan beda Pak ya. Nah, ada isu sebetulnya kesiapan mental, etos kerja ya, work ethicnya itu, etos kerjanya itu, apakah institusi sudah mempersiapkan anak-anak untuk memiliki etos kerja yang seperti yang dibutuhkan oleh industri besar, gitu loh. Apakah anaknya ya soal mungkin manajemen waktu, kemudian attitude yes I can-nya itu apa kita sudah punya seperti itu? Secara umum kalau kita lihat seluruh perusahaan dimanapun berada, perusahaan ini tentunya kan ingin supaya perusahaan itu bisa berumur 100 tahun, bahkan lebih dari situ. Nah dengan demikian tentunya perusahaan ini akan membangun suatu budaya atau company culture yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan dari visi dan misi mereka. Mereka punya visi dan misi dan mereka membentuk company culture. Company culture ini akan dibangun dengan diajarkan kepada karyawan-karyawan baru. Diberikan bagaimana etos kerja, bagaimana aturan kita, bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita menempatkan diri, bagaimana cara kita meniti karir kita. Nah, semuanya ini akan terbentuk sehingga menjadi suatu value dari orang yang menjadi karyawan tersebut. Company culture ini terbentuk, value-nya tertanam dalam setiap orang ini, tentunya mereka akan mengikuti apa yang bisa dilakukan perusahaan. Nah, kalau dikatakan tadi perusahaan yang kecil mungkin tidak mempunyai etos kerja yang sama dengan perusahaan besar, tentunya ini kembali lagi kepada visi dan misi perusahaan. Bagaimana mereka menginginkan suatu perusahaan ini jadi seperti apa? Apakah institusi pendidikan itu kemudian sudah mempersiapkan anak-anak untuk adaptasi seperti ini? Kan saya menyebutnya sebagai adaptasi. Betul. Di sini, apakah mereka sudah memiliki fleksibilitas adaptasi untuk culture yang baru? Tapi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini, kami kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Kopi Panas. Tapi jangan terlalu panas Pak, nanti soalnya minumnya susah. Baik, Pak. Jadi kembali lagi tadi Pak. Oke lah, keterampilan Bapak bisa mengatasinya dengan keterampilan. Bahkan 100 orang dikirim ke Cina untuk edukasi. Karena jelas kalau nggak familiar sama mesinnya juga nggak bisa kerja dong ya Pak ya. Nah seperti tadi saya tanyakan, yang jadi masalah itu, ini juga menjadi permasalahan pendidikan Indonesia, yaitu adaptability, kemampuan beradaptasi, kemudian soal kreativitas dan sebagainya. Apakah menurut Bapak pendidikan di Kalimantan Barat ini atau Indonesia lah ya, itu sudah mempersiapkan anak-anak untuk seperti itu gitu loh? Iya, saya pikir kurikulum pendidikan Indonesia ini semakin hari semakin dibuat lebih baik. Ya, kalau dulu katakan kita belajar matematika mungkin sampai berapa semester, mungkin sekarang udah dikurangi. Kita belajar fisika terlalu dalam, sekarang udah dikurangi. Jadi sekarang lebih banyak kalau saya lihat di kurikulum pendidikan itu mulai mengarah kepada bagaimana membangun kreativitas daripada seseorang tersebut. Ya contohnya dengan adanya
praktikum ataupun uji coba atau membuat inovasi tertentu, dan ini saya pikir sudah cukup baik, tetapi tentunya kita harus melihat lagi bagaimana kita terus menggali supaya program kreativitas yang diberikan kepada para pelajar atau para mahasiswa ini harus semakin lebih lagi. Nah, salah satu cara yang paling mudah. Jadi menurut Bapak masih kurang ya? Masih kurang. Salah satu cara yang paling mudah adalah kewajiban untuk melakukan kerja praktek. Kerja praktek di perusahaan itu sangat-sangat bagus. Artinya mahasiswa selama ini kan juga ada Pak kerja prakteknya, tapi kurang, tidak ya? semuanya. Baik. Tidak semuanya mewajibkan. Ada yang kerja praktek itu hanya untuk skripsi terakhir saja. Kalau dulu ada kerja praktek itu di tengah masa kuliah. Jadi misalnya di semester 6 atau semester 5 wajib melakukan kerja praktek. Tujuannya ini supaya mahasiswa itu beradaptasi dengan lingkungan kerja, dan nantinya pada saat dia kembali ke kampus, dia menyelesaikan mata kuliah yang belum selesai, dia sudah mulai bisa beradaptasi, sudah mulai bisa belajar dan mengimplementasikan apa yang dipelajari di sana, dan tentunya akan menularkan. Nah, kalau program itu dijalankan secara ketat, tentunya pada saat mahasiswa tersebut lulus, dia akan siap untuk bekerja. Siap dengan apanya? Jadi gambaran kelulusan yang gini, bagaimana gambaran lulusan yang diharapkan misalnya oleh perusahaan BAI yang seperti apa Pak? Pasti yang tadi terampil. Betul. Yang skillful ya Pak ya. Betul. Apalagi sih Pak yang jadi karakter yang yang Bapak ingin cari itu yang gimana? Kalau karakter tentunya kita cari yang paling sempurna ya. Iya. Bisa memenuhi yang kreatif, cepat kerja, taat aturan. Nah, itu pasti yang seperti itu. Tapi kan kita juga harus membangun karyawan itu dari nol. Yang notabene mereka mempunyai budaya yang berbeda, kita bangun menjadi orang yang memiliki budaya sesuai dengan perusahaan. Kalau bisa beradaptasi lebih mudah dong buat perusahaan. Kalau bisa beradaptasi akan lebih mudah. Iya, kalau anaknya lumayan kreatif lebih mudah buat Bapak. Betul. Tapi kalau anaknya kayak textbook segala apa agak susah. Betul. Makanya perusahaan itu dari visi dituangkan menjadi misi, kemudian perusahaan itu harus menetapkan golden rules, aturan-aturan umum yang harus dipatuhi, dan juga biasanya perusahaan itu menetapkan value perusahaan itu apa sih? Value perusahaan contohnya misalnya bekerja sama dengan teman. Nah, itu salah satu value, itu harus ditanamkan. Jadi pada saat orang bekerja itu dia harus tahu, oh saya masuk sini, saya harus bisa bekerja sama. Kalau dulu saya di kampus, saya susah bergaul, di sini saya harus bisa. Itu salah satu value misalnya. Integritas seperti itu contohnya. Harus nyatu, apa yang kita katakan, kita jalankan. Jadi nyatu dengan apa yang kita omongin. Dalam arti lain adalah kejujuran. Itu menjadi satu value. Begitu value itu ditanamkan, maka perusahaan ini akan bisa memiliki orang-orang yang sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Baik. Jadi kalau anak-anak magang di tempat Bapak, value perusahaan itu juga diajarkan kepada mereka? Betul. Seharusnya seperti itu, diajarkan, dan seharusnya anak magang ini belajar. Oke, ini pasti banyak rebutan mau ke magang di tempat Bapak nih. Nah, kira-kira kalau misalnya anak-anak magang itu, memang sih institusi membutuhkan gitu lah ya. Betul. Tapi seandainya anak-anak magang itu di tempat Bapak, itu kalau dia keluar selesai magang, seperti apa sih mereka nanti? Seharusnya mereka sudah belajar lebih. Mereka sudah belajar, jadi tidak sekedar ngambil data, tetapi mereka sudah mempelajari bagaimana budaya dan perusahaan. Itu yang diharapkan. Nantinya udah mereka, jadi dimanapun mereka bekerja, ujung-ujungnya nilai dari perusahaan bisa diaplikasikan. Betul, diaplikasikan dan nantinya menyesuaikan dengan budaya perusahaan yang lain. Secara umum kalau budaya perusahaan itu biasanya salah satu value-nya itu adalah integritas. Itu pasti ada di mana-mana. Artinya pada saat orang tersebut belajar magang dalam satu perusahaan, dia belajar bagaimana integritas itu. Berarti dia begitu dia bekerja tempat lain, dia pasti akan bisa mengimplementasikan. Karena kampus itu kadang-kadang yang diajarin ya keilmuannya, keterampilannya. Iya. Nah, sisi ini nih loh Pak, integritas, kreativitas dan sebagainya itu kadang-kadang tidak didapat di bangku kuliah. Jadi mungkin justru didapatnya dari tempat dia magang seharusnya kan? Iya. Terafiliasi, terintegrasi di situ. Iya. Nah, baik, Pak, tadi sempat menyinggung kesiapan masyarakat sendiri. Bagaimana Bapak tadi dengan hadirnya BAI ini, masyarakat tuh sebetulnya banyak peluang bisnis. Mulai dari
buka kos, Iya. warung makan, warung dan sebagainya. Saat ini bagaimana Pak? Masyarakat sekitar sudah mulai atau belum siap ini? Karena peluangnya saya udah lihat begitu banyak bisnis yang bisa diciptakan dari kehadiran BAI. Iya. Saat ini kalau kita lihat itu nggak usah diperintah, itu di jalan dengan sendirinya. Nggak, saya pikir kurang Pak. Kalau kurang biar orang Pontianak ke sana nih, bangun di sana gitu loh. Warga Mempawah hati-hati kalau nggak bisa memanfaatkan ini. Nanti yang Pontianak ini nanti nih pendengar Pontianak ke sana gimana? Gimana Pak? Ini PT BAI tidak menyediakan fasilitas penuh untuk seluruh karyawan. Nantinya kita hanya menyediakan fasilitas mungkin hanya 25% dari jumlah karyawan ada. Artinya 75% karyawan ini akan tinggal di luar. Dan ini memberikan peluang yang sangat besar bagi para kos-kosan. Betul. Minimarket. Catering Pak? Catering. Restoran. Sekali restoran. Nah, restoran ini perlu supplier Pak. Betul. Ayamnya perlu nambah, sayurnya nambah. Betul. Makanya saya multiplier efeknya. Termasuk juga transportasi. Transportasi. Iya, pada saat mereka membutuhkan transportasi mobil atau motor, nah mungkin itu menjadi satu peluang juga yang sangat besar buat motor para juga, penyedia. Practicality untuk iya, untuk mereka seputaran situ kan? Iya. Lebih perusahaannya besar soalnya. Iya. Jadi mereka di situ. Nah, selama ini sudah jalan belum Pak? Sudah jalan. Sudah jalan. Artinya saat ini karyawan kita ini sudah ada sekitar 800 orang. 800 orang itu yang internal BAI, termasuk juga kontraktor kita. Ini masih baru loh Pak, 800 orang. Iya, dan juga ada karyawan yang masih di bawah kontraktor konstruksi. Wow. Di bawah kontraktor yang melakukan konstruksi ini masih banyak. Jadi artinya memang peluang itu sangat besar. Nah nantinya kita bicara pada saat sudah mulai produksi, karyawan kita nanti kurang lebih 800 sampai 1000-an. Itu tentunya akan memberikan nilai tambah dan kesempatan yang sangat besar bagi para penduduk sekitar atau bagi para pelaku usaha sekitar untuk bisa memenuhi kebutuhan dari karyawan BAI dan perusahaan. Ini sangat-sangat besar nantinya. Apalagi kalau kita lihat keberadaan Pelabuhan Kijing ini juga sejalan dengan dibangunnya pabrik pengolahan boksit ini. Dan itu pun sudah memberikan manfaat besar, di mana Pelabuhan Kijing ini yang dimiliki oleh PT Pelindo, ini juga memberikan layanan-layanan lainnya kepada perusahaan-perusahaan seperti menyewakan tempat dan lain-lain. Sehingga nantinya banyak pengusaha-pengusaha lain atau pelaku-pelaku usaha akan membangun usahanya di seputaran situ. Dan nantinya akan membuat daerah Mempawah, secara khusus daerah Sungai Kunyit itu akan semakin ramai. Luar biasa. Jadi untung ada memang layak dibangun di situ berarti, karena kan untuk transportasi lautnya juga luar biasa. Nah, kembali kepada masyarakat. Bagaimana sumbangan masyarakat kepada BAI, Pak? Komitmen masyarakat sendiri terhadap BAI? Kami mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Ya, jadi masyarakat di Kecamatan Sungai Kunyit ini dan daerah terdampak langsung dengan pabrik ini sangat mendukung kita. Ini tentunya karena kita juga melakukan pendekatan yang cukup intens melalui program CSR kita, komunikasi publik kita, humas kita, ini menyampaikan program-program mereka ke masyarakat. Dan juga kita mempunyai pertemuan rutin dengan perwakilan masyarakat, dengan kepala desa, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga forum CSR dengan pemerintah kabupaten. Itu kita lakukan rutin sehingga semua komunikasi itu bisa disampaikan di situ, termasuk juga apabila ada keluhan atau masukan. Jadi kita memiliki semacam grievance mechanism. Grievance mechanism artinya penyampaian keluhan, ada forum yang bisa dilakukan oleh mereka. Baik, bagaimana respon pemerintah, komitmen pemerintah sendiri dalam mendukung PT BAI? Pemerintah tentunya mendukung keberadaan PT BAI 100%. Kalau nggak mendukung? Iya, karena kan ini kan dimiliki oleh pemerintah dan ini merupakan proyek strategis nasional. Oke, luar biasa, beruntung sekali ini ada BAI di sini. Pak, ini ke depannya, bagaimana dengan refinery alumina? Ke depannya ini apakah akan semakin bertambah jumlah produksinya? Karena sekarang kan masih dari Tayan. Kalau seandainya sudah kita dari Mempawah sendiri, tentu kos transportasinya
berkurang. Betul. Nah, bagaimana chance untuk Kota Mempawah dengan eksploitasi, eksplorasi lah saya sebutnya, dengan eksploitasi jelek bunyinya, boksit di situ, apakah akan menambah nilai tambah lagi gitu karena lebih dekat? Tentunya dengan keberadaan sumber daya boksit yang sangat tinggi dan dekat ya Pak ya, dan dengan adanya pemegang IUP-IUPK yang masih aktif, tentunya mereka akan terdorong untuk membangun refinery. Iya. Agar mereka bisa tetap memproduksi boksit, menambang boksit, dan bisa menjualnya dalam bentuk produk hilirnya. Aluminium, kita menunggu aluminium. Nah, nantinya berikutnya aluminium. Iya, betul. Kapan Pak? Tadi katanya di Kalbar ya Pak? Betul, betul. Jadi potensi itu tetap ada di Sumatera Utara dan di Kalbar. Tentunya Kalbar ini menjadi sesuatu yang sangat menjanjikan. Karena sumbernya ada di sini, kalau kita nanti membangun alumina kedua, fase kedua menjadi 2 juta ton alumina, artinya kan kita harus membangun pabrik pengolahan aluminiumnya untuk bisa menyerap semuanya itu. Iya, karena itu jadi banyak sekali Pak. Jadi sayang sekali kalau kita nggak expand menjadi perusahaan pembuatan aluminium. Betul. Dan sebagainya. Ini juga merupakan salah satu proyek strategis nasional tidak Pak? Di level nasional sudah pernah dibicarakan, maksudnya kita perlu bangun beberapa gitu. Iya. Bocoran? Sudah dibicarakan. Sudah dibicarakan. Kalau kita lihat dari rencana induk pembangunan industri nasional tahun 2015 sampai 2030 ya, itu memang kebutuhan aluminium Indonesia ini saat ini kan 1,2 juta ton aluminium per tahun. Itu akan naik terus, kurang lebih 10% per tahunnya. Artinya nanti pada tahun 2045 kebutuhan aluminium kita ini bisa mencapai 10 juta ton aluminium. Artinya untuk mencapai 10 juta ton aluminium itu aluminium. Ini kebutuhannya global Pak? Kebutuhan domestik. Domestik aja? Domestik saja. Artinya kalau nanti kebutuhan aluminium meningkat, maka semakin banyak dibutuhkan alumina. Mungkin dengan adanya kalau kita bikin perusahaan produksi aluminium seperti ini, kemudian muncul perusahaan-perusahaan baru, mobil. Betul. Iya. Nah, karena selama ini mungkin kita harus import, jadi kita nggak punya gitu, sehingga cost produksinya juga tinggi. Kalau tapi kalau kita produksi sendiri aluminium, ini efeknya juga multiplier efek lagi gitu, perusahaan panci, elektronik, kemudian mobil, kendaraan, bisa dong. Betul. Jadi saat ini kebutuhan kita 1,2 juta ton per tahun. Itu kan kita masih banyak memakai barang-barang dari kayu, dari barang-barang sintetik lainnya. Nah, melihat dari situ, ya tentunya untuk industri otomotif, industri elektronik, termasuk juga untuk kabel, itu juga kita menggunakan aluminium nantinya. Kalau sekarang memang semuanya tuh hampir semuanya tembaga ya, tetapi udah ada beberapa dari aluminium, dan nantinya kebutuhan itu akan semakin meningkat, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan kecil lainnya. Luar biasa. Pak Leo, banyak masih ingin saya tanyakan, tapi waktunya juga. Jadi nanti kawan-kawan kita udah kesini lagi, boleh Pak ya? Makasih. Karena ini kan masih baru nih Pak, baru diresmikan Bapak Jokowi ya selaku Presiden pada saat itu. Dan tentu kita ingin tahu lagi dalam 1 bulan 2 bulan ke depan, seberapa jauh sudah BAI berkontribusi untuk masyarakat Kalimantan Barat secara umum. Terima kasih Pak Leo ya. Makasih Mbak Nurul. Makasih. Oke, baik, satu sebentar. Baiklah pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dengan Direktur Utama PT Borneo Alumina Indonesia. Dan ingat, kita yang harus memanfaatkan kesempatan ini karena efek dari didirikannya BAI ini bukan hanya sebetulnya untuk perusahaan itu sendiri, tapi untuk masyarakat sekitar dan masyarakat Kalimantan Barat. Selamat siang dan sampai jumpa.